Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku juga akan bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada masa silam, yaitu Gerakan 30 September PKI. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, dengerin dan simak videonya sampai habis. Menyusul siaran radio pukul 7 pagi di RRI, pasukan divisi Diponegoro di Jawa Tengah menguasai 5 dari 7 batalion dan satuan lainnya atas nama Gerakan 30 September. Wali Kota PKI Solo, Utomo Ramelan, mengeluarkan pernyataan mendukung gerakan tersebut. Pasukan pemberontakan di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Muljono menculik dan kemudian membunuh Kolonel Katamso dan kepala stafnya Letkol Sugiono. Namun, begitu berita kegagalan G30S di Jakarta diketahui, sebagian besar pengikutnya di Jawa Tengah menyerah. Pada tanggal 5 Oktober, Katamso dan Sugiono, komandan dan pejabat eksekutif daerah militer ke-72 pada saat pembunuhan mereka, juga secara anumerta dinobatkan sebagai pahlawan revolusi. 7 korban peristiwa Gerakan 30 September tersebut yaitu yang pertama, Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, yaitu Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Kedua, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, yaitu Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Administrasi. Ketiga, Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, yaitu Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Perencanaan dan Pembinaan. Keempat, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, yaitu Asisten 1 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Intelijen. Kelima, Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, yaitu Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Logistik. Keenam, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo, yaitu Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Ketujuh, Letnan 1 Pierre Andreas Tandean, yaitu Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, yang tewas karena G30S mengira ia adalah Jenderal Nasution. Para korban tersebut kemudian dibuang dan dikubur ke satu sumur lama di area Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya, dan jenazah mereka baru ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965. Setelah itu, semuanya ditetapkan oleh Presiden Soekarno dalam kapasitasnya sebagai Panglima Komando Operasi Tertinggi atau KOTI sebagai pahlawan revolusi. Sedangkan korban dari massa rakyat yang dituduh sebagai simpatisan PKI terus bertambah sejak 1 Oktober hingga tahun 1966. Beberapa sumber menyebutkan bahwa korban dari rakyat yang dituduh simpatisan PKI dan PNI mencapai 3 juta penduduk. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI, PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Pada tanggal 6 Oktober, Soekarno mengimbau rakyat untuk menciptakan persatuan nasional, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya untuk penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI
segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama Tribun. Pada tanggal 16 Oktober 1965, Soekarno melantik Maijen Soeharto menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Dalam sebuah konferensi tiga benua di Havana pada bulan Februari 1966, perwakilan Uni Soviet berusaha untuk menghindari pengutukan atas pembantaian orang-orang yang dituduh sebagai PKI yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Soeharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari menyatakan penghargaan penuh atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni Soviet, dan negara-negara lain di Konferensi Solidaritas Negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan Pergerakan 30 September dan para pemimpin dan pelindung mereka untuk bercampur tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui, dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah pada bulan Oktober, Jawa Timur bulan November, dan Bali bulan Desember. Jumlah orang yang dibantai belum diketahui secara pasti. Perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut 2-3 juta orang. Namun diduga setidak-tidaknya 1 juta orang menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang mengikuti kudeta. Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi Muslim sayap kanan seperti Barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu terbendung mayat. Di Pulau Bali yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana, para Tamin, pasukan komando elit Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar, di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus. Di daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar, pemburuan rasialis anti-Tionghoa terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian kontra-revolusioner ini dipecat. Paling sedikit 250.000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kem-kem konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110.000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir tahun 1969. Eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun 1980-an. 4 tapol, yaitu Johannes Surono, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaiman, dan Nobertus Rohayan dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu. 5 bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui surat perintah 11 Maret. Ia memerintahkan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya,
Soekarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer sampai Maret 1967. Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Soekarno-Soeharto. Aidit yang telah melarikan diri ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh sekretaris kedua PKI yaitu Nyoto. Sejak 1967, setelah Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden menggantikan Soekarno, tanggal 1 Oktober ditetapkan oleh Soeharto dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu, pada masa Soeharto, biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Namun, sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi upacara dan tabur bunga yang dilanjutkan. Pada 29 September sampai 4 Oktober 2006, para ex-pendukung PKI mengadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965. Ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia di Depok. Selain Civitas Akademika Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965 antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, dan Putmainah. Oke teman-teman, itulah cerita tentang G30 SPKI yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga ceritanya bermanfaat dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!